Stop konsumsi 10 makanan ini nih, mulai dari sekarang, teman-teman bakalan mengalami penurunan 30-40 kg dalam waktu 3 bulanan. Biar kayak followers kita ini ya, yang laporan ke gua turun 28 kg dalam waktu 3 bulan. Ataupun yang satu lagi turun 45 kg dalam 3 bulan. Ataupun yang satu lagi nih ya turun 40 kg dalam waktu 3,5 bulan. Dan otot perutnya mulai muncul setelah berhenti sementara mengkonsumsi 10 makanan ini. Lemak perut buncit kita bakalan menghilang, nggak akan ada lagi. Dan juga kayak klien gue ini ya, perempuan umurnya 40-an ke atas ya. Dan perempuan itu biasanya lebih lambat penurunan berat badan dan lemaknya karena perempuan mengalami menstruasi dan juga hormon testosteronnya 10 kali lipat lebih rendah dibanding laki-laki ya. Tapi berhasil turun 6 kg dan lingkar perutnya turun 19 cm. Teman-teman bisa lihat before dan afternya di sini. Dan ini hasil yang real ya. Ataupun buat yang cowok itu selama sebulan turun 10 kg, perut buncitnya udah mulai rata. Nah, jadi apa 10 makanannya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, sebelum ke pembahasan makanan, gue mau kasih tahu dulu logika dasarnya kenapa mau stop mengkonsumsi 10 makanan ini. Oke, yang paling pertama adalah kalau kita hindari dulu 10 makanan ini, progres kita bakalan lebih terjamin dan kita bakalan jadi jauh lebih termotivasi karena setiap minggunya itu akan ada penurunan 3-5 kg dan 3-5 cm, apalagi kalau kita obesitas. Oke, jadi logika dasar yang paling pertama, kita tidak akan jadi lapar-laparan ya. Kenapa sih teman-teman tuh jadi gampang lapar? Karena kita selalu memberikan makanan yang nggak ada nutrisinya ya. Makanan 10 makanan ini yang akhirnya membuat gula darah kita naik, pas gula darah turun, kita lemes, habis itu kita lapar lagi ya. Belum lagi, yang kedua, kalau misal kita mau turun berat badan, kita wajib mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Nah, 10 makanan ini, dia nutrisinya nggak ada, tapi kalorinya tinggi. Artinya apa? Artinya kita bakalan susah banget untuk berada di dalam keadaan kalori defisit kalau masih mengkonsumsi 10 makanan ini. Dan yang terakhir nih, kalau kita masih mengkonsumsi 10 makanan ini, respon lapar kita terhadap makanan sehat itu bakalan kebanting yang menyebabkan kita jadi nggak konsisten dietnya ya. Sekali kita makan makanan sehat rasanya kurang. Giliran mie instan misalnya nih, salah satu gua spill ya, pakai kecap, pakai apa segala macem, itu enaknya luar biasa. Akhirnya pengen terus, besoknya pengen terus. Itu logika dasarnya kenapa kita mau stop dulu supaya dietnya berhasil. Bukan berarti gua bilang nih buat teman-teman yang mau diet masih makan makanan 10 makanan ini, dietnya akan menjadi buruk atau dietnya bakalan jadi nggak turun-turun, enggak juga. Tapi yang gua mau bilang adalah teman-teman bakalan turun dengan paling cepat dan paling efektif setelah kita ideal. Nanti baru kita perkenalkan lagi makanan-makanan tadi dengan porsi yang terukur dan juga kita lihat hasil labnya. Kalau trigliserida masih tinggi, lemak dalam darah masih tinggi, ya stop dulu. Kalau misalnya gula darah HbA1c masih tinggi, ya di stop dulu. Kalau tensi masih tinggi, di stop dulu. Nanti kalau udah normal semua baru kita perkenalkan sedikit-sedikit. Jangan sampai naikin berat badan juga. Kita langsung bahas makanan yang pertama, yaitu adalah makanan yang berbahan dasar tepung. Contohnya mie instan. Oke, mau itu mie instannya berlabel sehat kek, mau apapun kek, ya kita mau stop dulu sementara. Karena itu tinggi banget karbonya. Ya, dan kalau misalnya kita makan tepung yang tinggi gluten, kita bakalan mengalami, kalau teman-teman yang rentan ya punya autoimun, kita bakalan punya leaky gut, ususnya bocor ya. Teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini, dan itu bakalan menimbulkan respon autoimun. Jadi kita kumat terus autoimunnya karena kita makannya mie mulu. Kita mau stop dulu ya. Lu gatal-gatal lah, lu gatal sini, gatal sana. Kalau kita stop mie, biar kayak followers kita ini ya, yang awalnya eczema parah, itu selama sebulan top makanan berbahan dasar tepung, contohnya mie ini nomor 1 ini, dia langsung jadi sehat kulitnya. Tanpa obat nih, tanpa pakai obat-obatan, kortikosteroid atau apapun nggak pakai. Yang kedua, ini masih makanan berbahan dasar tepung, yaitu adalah gorengan karbohidrat. Oke, contohnya adalah pisang goreng. Ya, pisang itu karbo, tinggi gula, ditambahin sama tepung, ya. Apalagi digoreng dengan minyak yang nggak sehat, ya minyak yang tinggi banget trans fatnya, yang sudah dipakai berkali-kali, yang sudah teroksidasi ya. Itu tepung itu menyerap minyak, layaknya spons. Ya. Gimana kita nggak stroke pak? Gimana kita nggak serangan jantung pak? Jadi kita wajib untuk apa? Untuk stop dulu sementara makanan itu, gorengan-gorengan karbohidrat itu, tahu goreng, tempe goreng, bakwan, ya. Stop dulu sementara. Itu makanan yang kedua. Nah, makanan yang ketiga yaitu adalah roti-rotian. Apalagi roti tinggi gluten. Roti itu, rotinya doang itu tinggi banget karbonya. Belum lagi sama isiannya. Isiannya misalnya isi coklat. Ya kan, isi apa lagi? Banyak buat gula. Wah, itu bakalan apa? Itu bakal menghambat progres penurunan berat badan kita. Ya, kita mau stop dulu sementara roti-rotian. Mau apapun jenisnya, roti gandum, roti apapun, kita mau stop dulu. Semuanya naikin gula darah yang tinggi. Nah, makanan yang keempat yaitu adalah minyak goreng olahan. Biasanya bersumber dari seed oils atau vegetable oils. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya kita mengkonsumsi minyak dari vegetable oils, minyak kelapa sawit misalnya ya, itu tinggi banget omega 6-nya dan dia sudah melalui pemanasan berkali-kali sebelum jadi minyak. Beda halnya kalau misalnya VCO, apalagi yang cold press ya, dia tidak melalui pemanasan. Oke, pembuatannya. Ataupun yang lebih alami lagi misalnya lemak hewani gitu ya, ghee atau butter, itu kandungan lemaknya beda dengan kandungan lemak minyak goreng yang nggak sehat atau olahan. Ya, minyak goreng yang nggak sehat atau olahan
itu tinggi banget trans fatnya. Tapi kalau misalnya minyak dari hewani contohnya, dari butter, dari ghee gitu ya, ataupun misalnya dari coconut oil gitu, VCO, dia tingkat oksidasinya sangat-sangat rendah. Dan bahkan ada omega 3-nya. Kalau kita mengkonsumsi ya memang minyaknya tuh hewani, oke, atau dari butter bahkan misalnya ya, butter tinggi omega 3 juga. Jadi kita mau menghindari nomor 4 ini minyak-minyak goreng yang sumbernya itu dari seed oils atau vegetable oil. Kita mau minyaknya itu dari VCO, coconut oil ya, atau dari hewani. Hewani dari butter atau minyak hewani ya, misalnya kayak dari lemak sapi. Nah, jadi itu makanan yang keempat. Nah, makanan yang kelima, ini masih katanya dengan makanan yang berbahan dasar tepung, tapi ini lebih ke snack sehari-hari. Kita mau stop mengkonsumsi kerupuk dan juga snack ringan lainnya. Snack ringan contohnya yang sering banget di FYP, ada snack-snack bahkan nggak ada nutrition facts-nya gitu ya. Karena ya pasti tinggi banget karbonya, gulanya juga tinggi gitu ya. Teman-teman wajib stop dulu sementara. Kalau ada iklan kayak gitu, di-block dulu aja iklannya ya, sama orangnya juga, konten kreatornya di-block dulu. Karena apa? Karena kita lagi diet, Pak. Ini bakalan menghambat diet kita. Bukannya kita jahat atau gimana, enggak. Ini demi kebaikan kita sendiri. Nanti kalau kita udah kurus, udah sehat, baru kita unblock lagi, kita tonton lagi tuh. Ya, makanan-makanan hiburan itu. Tapi untuk sementara, kerupuk dan juga snack-snack yang ada di FYP itu ya, misalnya kayak makaroni, ataupun semua yang berbahan dasar tepung, kita mau stop dulu sementara. Nah, makanan yang keenam, yaitu adalah kopi manis, tapi bukan cuma manis, tapi ada susunya juga. Kita mau stop dulu sementara kopi yang ada susunya, yang ada gulanya. Kita kalau mau minum kopi, kopinya yang pahit aja, yang tawar. Oke, itu yang keenam, supaya nanti kalorinya nggak numpuk. Oke, yang ketujuh ini kaitannya sama minuman, masih sama. Kita mau stop mengkonsumsi minuman-minuman boba, minuman kemasan gitu ya, yang tinggi kalori, tinggi gula, itu bakalan bikin kita kecanduan gula lagi, pengen yang manis terus. Kalau mau kita pilih ya minuman manis yang nggak ada gulanya, oke, yang pakai pemanis alternatif misalnya, tapi yang alami, yang natural. Nah, yang kedelapan ini sering banget dilabeli sehat, tapi buat teman-teman yang punya lingkar perut visceral fat masih tinggi, bahkan fatty liver, teman-teman stop dulu sementara. Yaitu adalah nomor 8 ini, kita wajib stop dulu mengkonsumsi buah-buahan manis. Jadi kita mau stop dulu sama sekali, kita mau stop dulu konsumsi buah, karena fruktosa di buah itu dia tidak disimpan di dalam sel otot, dia disimpannya di hati ya, dan cadangan gula di hati glikogen itu ya, itu sangat sedikit, teman-teman bisa lihat di layar ya, dan sisanya biasanya akan disimpan di sel lemak di sekitaran organ di hati kita ini yang bakalan jadi visceral fat. Kalau teman-teman stop buah-buahan, lingkar perut teman-teman bakalan langsung mengecil. Oke, jadi kita mau stop dulu buah-buahan dan juga turunannya, salad buah, jus buah, itu kita stop dulu. Nah, yang nomor 9, kita juga wajib untuk stop makanan ultra processed food ya. Ultra processed food adalah makanan yang dia itu banyak banget pengawetnya, dan juga dia itu pengolahannya dengan minyak yang nggak sehat. Biasanya apa? Yang chips-chips tuh biasanya, yang sering banget di minimarket. Ya, cookies-cookies gitu ya. Yang memang dia itu desain untuk kita menjadi adiktif, ya, untuk kita menjadi kecanduan, ya, bukan dibikin kita jadi sehat gitu. Jadi untuk sementara kita stop dulu makanan ultra processed food ya. Dan yang terakhir nomor 10, yaitu adalah karbohidrat alami, contohnya misalnya nasi, ubi-ubian, singkong, jagung, ataupun karbohidrat alami yang lain yang tinggi banget karbohidratnya, dan kalau kita konsumsi naikin gulanya itu tinggi. Kita mau stop dulu sementara, oke, supaya hasilnya seperti teman-teman kita, followers kita ya, dan juga klien-klien gue tadi. Terus kita harus makan apa, Bang? Kalau kita lagi diet yang efektif ini, kita mau mengkonsumsi makanan yang tinggi banget proteinnya dan juga hemat kalorinya, yaitu adalah hewani. Oke, kita mau makan ayam, sapi, kambing, domba, ataupun seafood ya, ikan, udang, dan kita mau makan sampai kenyang, 50-100 gram protein di sekalinya kita makan, dan kita wajib pakai garam, karena kalau nggak pakai garam kita bakalan lemes, karena tensi kita bakalan ngedrop, karena kita nggak makan karbo lagi gitu ya, ibaratnya sangat-sangat minim. Dan kita harus makan sampai kenyang, dan jangan lupa pakai lemaknya sedikit, karena lemak itu akan mengganti sumber energi kita yang awalnya dari karbohidrat, kita bakal pakai lemak. Disclaimer juga buat teman-teman ya, ini buat teman-teman yang pengen serius turun berat badan dengan cepat dan efektif. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan di mentoring langsung dari gue bakalan bikinin program dietnya dari menu makanan yang wajib kita konsumsi dan wajib kita stop dulu sementara, cara masaknya, bahan-bahan makanannya gimana, mau makanan di rumah ataupun di luar, itu belinya apa aja, ojek online-nya, kalau di restoran pesannya apa aja yang sesuai dengan diet kita. Dan kita juga bakalan atur waktu cheating kita ya, atau istirahat dari diet. Misalnya kita lagi liburan saat diet gitu tapi tetap turun, kita bakalan aturin juga. Atau misalnya kita lagi menstruasi, kita aturin juga makanannya. Jadi nggak harus makanan-makanan yang strict banget gitu ya, no karbo banget, tapi kita bakalan aturin juga semuanya. Dan kita bakalan tetap turun. Program latihan harian mau di rumah ataupun di tempat gym, setiap harinya ngapain aja tuh, rutinitasnya ngapain aja, supaya kita bisa menaikkan massa otot kita dan nurunin kadar lemak kita yang awalnya dari kadar lemak 30% gini gua ya, ke kadar lemak 15% kayak gini, dan otot perut kita udah mulai muncul karena kita nerapin juga latihan beban dan juga kita terapin olahraga yang lain, contohnya misalnya kardio ataupun jalan. Nah, kalau bisa teman-teman mau dibikinin lengkap kayak tadi semua, supaya kayak klien-klien gue gini ya, yang 4 bulan gue coaching itu langsung buncitnya jadi six pack. Atau yang udah berumur 68 tahun, pernah kena serangan jantung 2 kali, tapi sekarang
tenaganya balik seperti zaman mahasiswa. Hasil labnya pun jadi bagus, HbA1c yang awalnya pre-diabetes sekarang jadi normal, lemak dalam darah pun optimal ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, dibantu langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.